Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Sibni, biasa dipanggil Irfan. Di sini saya akan belajar bareng bagaimana slicing UI menggunakan Flutter. Di sini studi case-nya yaitu aplikasi Blibli part 1. Nah, di bagian part 1 ini yang akan kita bahas ada 4 poin. Yang pertama ada analisis desain yang ada di Figma, kemudian kita akan membuat project, kemudian yang ketiga struktur folder project, kemudian yang terakhir kita akan belajar slicing sign-in screen. Oke, langsung saja kita ke Figma-nya. Jadi di sini ada desain marketplace Blibli. Yang sebelah kiri ini screenshot dari handphone, di sebelah kanan di sini sudah saya desain yang disesuaikan dengan sebelah kiri. Nah, kita analisis desain. Di sini ada warna yang mendominasi yaitu biru ya untuk marketplace Blibli. Kemudian untuk font yang hampir mirip yaitu jenis font namanya Inter. Kemudian setelah itu ada warna abu-abu juga ya, grey. Nah, di sini kemudian untuk teksnya ada warna ini grey, cuman agak lebih tebal ya, agak mendekati hitam. Oke, setelah itu kita perlu buat seperti ini berdasarkan warna biru. Untuk hexanya 0097E2, kemudian untuk black colornya 0 semua ya. Kemudian di sini ada dark gray. Dark gray ini nanti akan digunakan di bagian ini 6060. Di sini sama ya, 6060. Nah, di sini untuk grey-nya kita 9595, di sini grey. Nah, ini sama. Begitupun seterusnya. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat project baru. Buka Visual Studio Code-nya, kemudian teman-teman bisa tekan Ctrl Shift P ya untuk membuat project baru. Kemudian new project, application. Nah, kita taruh projectnya di sebelah sini ya. Dan setelah itu kita perlu namai projectnya Flutter Blibli apps clone. Kemudian tekan enter. Kita tunggu prosesnya teman-teman. Nah, kecepatan dalam membuat project ini tergantung spesifikasi laptop ya maupun internet dari teman-teman. Nah, di sini sudah tampil ada beberapa folder, ada Android, iOS, Lib, kemudian Linux, macOS, test, web dan sebagainya. Jadi di dalam membuat aplikasi menggunakan Flutter, kita tidak hanya bisa membuat aplikasi mobile, kita bisa membuat aplikasi web, kemudian ada desktop macOS, kemudian Linux, kemudian mobilenya di sini bisa kita membuat Android maupun iOS dalam hanya satu codingan, code base. Jadi akan memperhemat waktunya ya teman-teman ya. Oke, setelah itu teman-teman perlu install ya, install extension yang wajib. Yang pertama tentu extension Flutter sendiri, pastikan sudah terinstall. Kemudian extension Dart. Kemudian setelah itu kita perlu install remove all command. Ini gunanya ketika ada komen seperti ini ya, kita bisa menghapus dengan hanya satu klik seperti itu. Dan masih banyak yang lainnya, ada Dart, kemudian data generator. Namun untuk sesi playlist ini kita akan fokus hanya di slicingnya teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman bisa Ctrl Shift P lagi ya, kemudian remove all command. Nah, di sini akan terhapus untuk komennya. Kita akan jalankan emulatornya teman-teman.
tekan Ctrl Shift P, kemudian kita select device-nya. Di sini kita menggunakan Star Pixel 4 API 30. Kita tunggu prosesnya teman-teman. Nah, sambil menunggu mungkin saya akan jelaskan sedikit terkait folder-folder ini ya. Jadi kita akan fokus di bagian folder lib atau library untuk codingnya. Kemudian di sini ada fastpack YAML. Nah, ini gunanya tempat untuk menyimpan package yang kita unduh dari pub.dev ya. Misalnya teman-teman ingin install Google Font, nanti akan ditaruh di sini seperti itu. Nah, ini masih proses teman-teman. Kemudian di sini ada stateless widget sama stateful. Kalau stateful itu widgetnya bisa berubah bentuk ya. Kalau stateless statis seperti itu. Nah, kita tunggu dulu untuk jalankannya. Nah, setelah itu kita perlu untuk runningnya bisa ini ya, klik run debug, atau enggak teman-teman bisa klik F5 gitu. Nah, di sini projectnya sudah tampil ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita bisa buat sebuah UI ya. Ini yang berisi nanti ada text, halaman, dan widget. Karena di sini kita menerapkan konsep MVVM, model, ada model. Setelah model ada view, yaitu view-nya itu UI-nya. Kemudian view modelnya nanti pakai state management. Namun karena di sini kita fokusnya hanya slashing, kita akan fokus hanya untuk pembuatan UI-nya saja. Nah, di sini halaman check-in, teman-teman bisa membuat sebuah file ya, check-in pack.dart. Kemudian teman-teman tekan STL untuk membuat stateless widget. Check-in pack, kemudian Ctrl S. Nah, di bagian main ini kita perlu hapus teman-teman my home pack-nya. Kita panggil di sini halaman check-in screen, check-in pack. Check-in pack. Ya, untuk memunculkan teman-teman bisa tekan Ctrl titik ya. Nah, ini sudah kepanggil, tekan Ctrl S. Nah, di sini akan menjadi halamannya hitam karena kita belum settingnya apa-apa di sini. Teman-teman bisa tulis scaffold ya. Di dalam scaffold ini ada bar di bagian atasnya ini. Setelah itu ada sebuah title. Nah, di sini tulisannya masuk ya. Nah, dengan pakai widget teks masuk. Tekan Ctrl S. Ya, sudah tampil ya teman-teman ya. Nah, kita analogikan bahwa halaman check-in screen itu halaman pertama, makanya di sini saya tidak akan buat halaman back button ya. Kemudian setelah itu kita perlu buat global ini lah teman-teman di bagian dem ya. Ini kita buat folder baru yang bernama seret. Seret ini nanti berisi dem ya. Ini untuk menampung tema-tema.
Nah, karena di sini fontnya menggunakan Enter, kita perlu install package yang bernama Google Font, teman-teman. Kita install Google Fonts, klik Enter. Untuk memunculkan yang tadi, teman-teman bisa Ctrl Shift P ya, Ctrl Shift P, kemudian Add Dependency, atau teman-teman bisa pergi ke Fastback YAML-nya, kemudian kopas ya di bagian pubdev nya di bagian sini. Ini package yang ada di Flutter di sini, teman-teman. Google Fonts. Nah, di sini teman-teman bisa pergi ke Google Fonts, kemudian copy di sini, kemudian taruh sini. Sama saja caranya, teman-teman. Oke, setelah kita berhasil install, kita akan buat color globalnya, di mana di sini birunya itu warnanya hexanya itu sekian ya, untuk hexa 0097B2. Kemudian teman-teman bisa import sebuah material .dart nya. Nah, setelah itu kita buat bahwa blue colornya itu XFF. Jadi ini supaya colornya bisa panggil, kita harus menambahkan 0xff gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, begitupun warna seterusnya, teman-teman. Di sini ada warna hitam ya. Warna hitam itu pakai 0. Kemudian ada weight. Di sini weight itu pakainya F, teman-teman. Kemudian setelah itu ada dark gray. Ini warna abu-abu yang agak gelap, dark gray color. Kemudian setelah itu ada gray color. Kemudian setelah itu ada light gray color ya, teman-teman ya. Ini bisa kopas light gray color. Kemudian setelah itu kita ada red color ya, dengan warna hexanya, hex colornya. Dan yang terakhir ada warna orange. Ini kita kopas lagi. Nah, seperti ini ya untuk warnanya. Nah, selain kita setting warnanya, kita juga perlu setting tekstilnya, teman-teman. Jadi untuk tekstilnya, tekstil dengan kita akan panggil Google Font-nya, teman-teman, yang baru kita install package-nya. Google Fonts, Google Font. Nah, pastikan berhasil diimport ya, teman-teman ya. Kita panggil font yang bernama Inter. Kemudian untuk colornya, yaitu kita pakai panggil yang blue color di atasnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini juga sama caranya. Kita buat lagi. Ini ada, untuk mempercepat teman-teman bisa blok menunya di sini, kemudian Ctrl D, kemudian kita ganti black textile, kemudian di sini kita ganti white textile, kemudian setelah white ada dark gray, dark gray,
Setelah dark gray ada gray color ya. Kemudian setelah itu ada light gray. Kemudian setelah light gray di sini ada red color, ada red color, kemudian red color, kemudian yang terakhir ada oranye, warna oranye. Nah, setelah itu kita perlu setting untuk font wake-nya. Jadi supaya untuk mempermudah kita tidak memanggil font wake, misal dot berapa gitu, kita akan buat secara global. Jadi kita buat font wake. Font wake di sini ada like dimana font wake like itu HW300. Nah, setelah itu, setelah like di sini ada like regular medium. Like regular medium. Kemudian setelah medium ada medium semi bold. Ini ada semi bold. Nah, untuk ininya dirubah ya teman-teman, 400, 500, kemudian 600. Kemudian setelah itu, setelah semi bold, di sini ada bold ya, warna bold, dimana di sini 700. Kemudian setelah semi bold, di sini ada extra bold, kemudian black. Extra bold 800. Kemudian yang terakhir ada warna font wake black ya. Ini akan tebal banget teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, setelah kita berhasil membuat name-nya, kita pergi ke check-in page. Kita akan panggil untuk image ini teman-teman. Nah, caranya klik bagian yang akan diekspor. Nah, ini ada previewnya, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Ekspor img check-in. Nah, di sini pastikan ada di folder project teman-teman yang buat. Nah, kita buat terlebih dahulu teman-teman. Untuk foldernya yang bernama itu asset. Di sini saya akan bedakan ya antara image dan iconnya. Jadi ketika icon kayak Facebook ini, kita akan buat folder sendiri seperti itu. Ini langsung saja icons untuk image-nya. Nah, pastikan di bagian ini ya, asset, kemudian image, img check-in page, save. Kemudian selain itu kita perlu ekspor juga nih icon Facebooknya di bagian icon ya, Facebook, PNG, save. Kemudian di sini yang terakhir ada Google ya, icon Google, export IJ Google. Nah, setelah berhasil ini sudah masuk teman-teman, kita perlu daftarkan teman-teman di paspek YAML-nya. Jadi kita daftarkan di bagian aset ini teman-teman. Teman-teman bisa klik kontrol tanda garis miring, kemudian di sini kita panggil aset, kemudian kita panggil image-nya. Selain itu kita buat lagi aset, kemudian icons. Nah, kenapa di sini yang terakhir ini ada garis miring? Artinya di sini bahwa semua
Emacs yang ada di folder Emacs ini bisa dipanggil semua teman-teman, atau sudah didaftarkan seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk di bagian ini teman-teman. Kita ketik body, kemudian list view. Nah, kenapa sih list view? Supaya halaman di check-in ini kalau misalnya ada layar kecil itu tetap bisa di scroll teman-teman. Kemudian list view, di dalamnya ada sebuah children. Nah, di sini kita panggil teman-teman set, kemudian Emacs, kemudian img set in.png. Setelah itu teman-teman bisa ketik Ctrl S ya. Nah, kita tunggu. Nah, sini sudah tampil ya. Namun di sini belum memenuhi lebarnya teman-teman. Kalau di desain kan ini penuh ya. Nah, teman-teman bisa setting untuk fitnya ya, box fit, kemudian box fit cover, Ctrl S. Nah, ini sudah tampil ya. Selain itu di sini ada sebuah jarak ya. Ini jaraknya sekitar 25. Teman-teman bisa accessible, kemudian height-nya 25 ya. 25. Kemudian setelah itu kita buat sebuah teks yang masuk ke akunmu. Kita kopas saja teman-teman. Pastikan di sini pakai tanda petik ya. Nah, gunanya kita setting theme tadi, gunanya seperti ini. Di style, karena tadi warna biru, kita tekan blue text style dot copy with. Kita kasih font size nya. Di sini fontnya 18 ya. 18 dengan jenisnya itu semi bold. Font weight di sini. Nah, kalau tanpa kita setting theme-nya nanti akan seperti ini ya. Font weight dot berapa gitu. Karena kita tadi udah setting di bagian theme-nya sini. Nah, ini yang semi bold udah auto win 600 seperti itu. Kita panggil semi bold. Tekan Ctrl S teman-teman. Nanti akan tampil ya. Nah, setelah itu kita tunggu dulu ya di bagian. Nah, ini kan ke kiri ya. Bagaimana supaya ke kanan? Teman-teman bisa panggil saja teks align center. Sini nanti akan ke kanan teman-teman. Kita ulangi lagi. Kita panggil lagi. Di sini sudah tampil ya teman-teman ya. Untuk teks align center di sini akan ke tengah. Kemudian kita ke figma-nya. Di sini ada sebuah jarak ya. Kalau kita lihat ada sebuah jarak kotak ini ke teksnya sekitar 15. Kita panggil size box height-nya 15. Kemudian setelah itu kita buat kotak ini. Jadi yang kotak ini di bagian belakangnya teman-teman bisa buat pakai widget kontainer ya. Widget kontainer. Kemudian di sini untuk di awal-awal mungkin height-nya kita tentuin dulu. Namun di sini ya 294. Nya 294. Kemudian ada decoration ya. Decoration, di mana decoration ini decoration kita buat untuk warnanya mungkin blue color dulu teman-teman, untuk mengetahui sudah berhasil dipanggil atau belum. Nah, di sini sudah berhasil dipanggil ya. Setelah itu
Di sini kan ada jarak ya ke horizontalnya itu 22. Nah teman-teman bisa pakai margin. Kalau margin itu keluar, kalau padding itu ke dalam, seperti itu. Pakai yang simetrik. Kemudian untuk horizontalnya 22, tekan Ctrl S. Nah setelah itu teman-teman bisa buat ya, di kontainer ini kita buat untuk bordernya, border radius. Bordernya di sini 15 ya, 15. Nah sudah ya. Kemudian selain border radius, ada border Nah supaya ada warna shadownya, kayangannya, teman-teman bisa pakai box shadow ya. Box shadow di sini kalau kita lihat bentuknya list, jadi pakai list box shadow. Kemudian untuk colornya ya, sini ada pakai warna color gray dengan with opacity, dia agak keputih-putihan 0,5%. Kemudian setelah itu kita ada spread radius 0,15. Ini bisa disesuaikan ya kalau lihat di bagian sininya. Kemudian untuk blow radiusnya di sini sekitar 5. Untuk offsetnya, offset di sini 0. Sini kan ada 2 ya, yang X itu ke samping, kalau Y itu ke atas ya, tidak lurus. Kita buat 0 di sini 2. Nah kita save teman-teman. Nah untuk warna birunya ini ganti ya, kita ganti dengan warna putih. Nah sudah tampil ya teman-teman ya, hampir sama ya. Kemudian setelah itu kita buat sebuah text formnya ya, text formnya di dalamnya kontainer, di dalam ini di bagian chartnya ya, karena di sini secara ke bawah kita pakai kolom aja teman-teman, supaya bisa menyimpan banyak widget. Di sini ada sebuah children, kemudian kita panggil untuk text form field-nya. Di dalam text form field ini ada sebuah decoration ya. Decoration kalau kita lihat di sini input decoration, kemudian selain itu untuk label teksnya kita pakai email ya, email seperti ini. Ctrl S.
Nah, di sini kan belum ada bordernya. Nah, caranya kita pakai border, teman-teman, di dalam decoration outline input border. Di sini ada border radius, kita boleh cons ya, border radius. Untuk border radiusnya di sini 15 ya, 15. Nah, seperti ini ya. Kemudian setelah itu, kalau kita lihat di sini kan nggak ada garis, tidak ada border yang luarnya. Kita setting, teman-teman, untuk border setnya ya. Di border set ini kita setting untuk widthnya itu 0. Border set widthnya 0. Kemudian untuk stylenya border style on. Nah, seperti ini. Nah, ini kan belum ada warna di belakangnya. Kita buat untuk input decorationnya itu fieldnya itu true. Ini kan ada sebuah boolean ya, true, supaya kita bisa mengisi fill colornya. Fill colornya di sini warna F1 kita pakai light gray color, teman-teman, light gray color. Ctrl S. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Namun di sini kan jaraknya mepet. Di bagian kontainer ini kita perlu buat padding untuk mengasih jarak ke dalamnya. Jarak kontainer ini ke dalam sekitar 16 ya, 16. Di sini juga 16. Di sini juga 16. Jadi kita buat semuanya menjadi 16. Nah, di sini otomatis akan seperti ini. Kalau kita lihat di bagian tulisan email ini kan warnanya agak hitam ya. Kita buat sebuah labelnya. Untuk label stylenya di bagian ini nih, di bagian ini. Label style, kita buat tekstilnya dengan warna grey ya, grey color. Nah, sudah sama ya, teman-teman ya. Ini ketika diklik, nah di sini kan belum ada fokus warnanya biru. Teman-teman bisa fokus colornya. Ini berisi fokus color itu border ya, border fokus color, fokus border itu outlet input border. Kemudian untuk warnanya ya, untuk border radiusnya tetap sama, color 15. Border setnya ada di sini, kita buat colornya warna blue color. Nah,
mode ya teman-teman ya. Ketika diklik warnanya akan menjadi biru. Oke. Nah, bagaimana dengan yang kata sandi ini ya? Jadi kita akan buat sebuah reusable widget supaya widget kita bisa digunakan berulang-ulang. Kita buat jaraknya 16 dulu di bawah text form field, size box untuk height-nya itu 16. Nah, kita buat ini teman-teman, kita buat reusable widget, kita copy aja di bagian ininya, kita pergi ke widgetnya dengan nama form dot stl custom form field. Nah, untuk returnnya di sini kita pastekan teman-teman. Nah, ketik Ctrl titik untuk mengimport. Nah, setelah itu kita buat ya bahwa di sini ada sebuah final string. Kita pakai title ya. Title-nya itu di bagian ini. Title. Kemudian selain itu kita buat untuk yang kata sandi ini kan ketika diklik kan tidak kelihatan ya karakternya. Kita buat final full secure text. Ini secure bagian text form field-nya secure text. Secure text. Kita klik kanan, Ctrl titik, kemudian generate constructor. Nah, kemudian tinggal kita panggil teman-teman. Ini defaultnya kita setting saja false ya, jadi tidak kelihatan. Di bagian checking. Nah, coba kita panggil custom form field, dimana title-nya di sini pakai kata sandi. Secure tag-nya kita buat terus teman-teman. Ctrl S. Nah, sudah jadi ya teman-teman ya. Jadi gunanya reusable widget supaya widget kita tidak terlalu banyak dipanggil seperti ini. Ya, yang ini, yang atas ini dihapus saja teman-teman. Kita buat custom form field dengan title-nya email. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kemudian setelah itu ada sebuah teks ya dengan jarak 10 di atasnya, size box, height-nya 10, kemudian ada sebuah teks lupa kata sandi. Kemudian untuk stylenya warna biru, blue text style, copy width. Untuk font size-nya di sini 14 medium. Nah, kalau ada invalid constant value sini harus dihapus, tidak boleh konstan. Kemudian untuk font weight ya, font weight-nya medium. Ctrl S. Nah, sudah tampil ya. Namun di sini kan ke tengah. Kita buat saja di sini bungkus dengan widget alignment ya. Nah, kemudian untuk alignmentnya
kita buat ke center right. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu ada sebuah button dengan jarak 17, size box, height-nya 17. Nah, untuk button ini itu kita pakai text button ya teman-teman. Kita pakai text button, kemudian on press nya kita kosongin terlebih dahulu, kemudian kita panggil di sini menggunakan title masuk. Kemudian setelah itu, nah di sini akan tampil button ya. Nah, ini sudah ada, namun belum ada background warnanya. Kita perlu styling teman-teman. Untuk style ya, stylenya kita kasih text button dot style form. Nah, sini background colornya kita kasih warna light gray. Nah, sudah ya. Untuk font ini warnanya semi bold 95 gray ya berarti ya. Stylenya pakai gray, textile.copy with font size nya sini 16. Kita Ctrl S. Nah, sudah ya. Untuk font weight nya berapa ini? Font weight nya di sini semi bold teman-teman. Nah, supaya untuk jaraknya itu lebih lebar lagi, teman-teman bisa bungkus saja dengan widget ya. Size box ini kita kasih width-nya 190, tingginya 50, height-nya 50. Ctrl S. Nah, sudah sama ya teman-teman. Sini bisa diklik juga nih, seperti itu. Setelah itu ada sebuah, ini kita pakai row ya, widget lagi sekitar 22 atau 23 di bawah button masuk sini. Berarti kita kasih size box dulu, size box dengan height-nya 22. Setelah itu ada row di sini ada icon sama teks. Children di sini ada icon terlebih dahulu ya, icon sini, icon email ya. Nah, ini kenapa akan terjadi error ini? Jadi sebelumnya kita udah dibatasin di backend counternya itu height-nya cuma 294. Kita hapus saja karena di sini kita sudah setting padding. Jadi akan mengikuti ketika ada penambahan konten, kontainer ini akan mengikuti ke bawah. Nah, di bagian ini warnanya hitam ya, kita perlu
colornya blue color. Kemudian setelah ada icon, ada sebuah size box yang width ya, jaraknya di sini mungkin 8 saja. Kemudian ada sebuah teks masuk dengan SMS, di sini stylingnya menggunakan warna biru 14 medium. Lalu text style, copy width, sini untuk font size nya 14, kemudian font weight nya medium. Ctrl S. Nah, sudah berhasil ya teman-teman ya. Di sini 14. Nah, untuk iconnya mungkin kita perkecil lagi ya. Nah, kita ada icon itu ada size 16 mungkin. Gedein lagi mungkin 18. Ini pakainya medium udah. Oke, sudah ya. Kemudian di sini ada dua button lagi, Facebook dan Google ya. Ini di luar dari kontainer. Kita buat di luar kontainer. Ini kan kontainer ya. Kontainer di sini. Jadi ada sebuah size box untuk mengatur jarak. Ke atasnya itu sekitar 22, height-nya 22. Kemudian setelah itu kita buat button lagi teman-teman. Nah, untuk buttonnya itu di sini hampir sama ya, samanya dengan ini, cuman di sini kita menggunakan ada icon, ada image-nya ya, image icon Facebook, kemudian ada image icon Google. Kita copy saja teman-teman. Nah, untuk buttonnya di sini kita buat row ya. Di sini ada row supaya ke samping nantinya. Row. Di sini ada sebuah children tentunya. Kita paste di sini untuk Facebook ya. Facebook, Ctrl S. Di sini juga copy. Nah, ini kan belum ada nih terkait iconnya ya. Untuk width 130, kita setting widget 130. Nah, teks ini kita bungkus teman-teman dengan widget row. Jadi ada teks, nanti ada image. Di sini ada image-nya, image asset ya, image asset. Kemudian kita panggil asset icons, kemudian ic facebook.png. Ctrl S. Nah, ini perlu ganti teman-teman. Untuk background colornya kita pakai colors, karena belum didaftarin ya yang warna biru ini, kita pakai X color saja. Kemudian di sini untuk teksnya kita pakai wet textile.
Good restart aja teman-teman. Sini kan Facebook ya. Nah ini akan terjadi error ya. Ini kita lihat ya errornya. Nah ini ada kesalahan nama, kesalahan penulisan. Facebook.png asset icons nah udah berhasil teman-teman ya. Nah ini kan jaraknya terlalu mepet ya, kita buat Facebook widthnya 5 mungkin ya. Nah di sini untuk row-nya supaya teks ini dan ke tengah, kita buat tambahin disalignmentnya ke center ya. Nah kan ke tengah, kita copy saja bagian Facebook ini. Nah kita kasih jarak juga untuk widthnya, jarak antara ini sekitar 10. Paste, ini kita ganti ya icon Google PNG, ini tulisannya Google. Untuk background colornya kita kasih yang F ini ya, F3. Ini apakah sudah ada? F3 belum ada ya. Kita pakai hex color saja nggak apa-apa. Ctrl S teman-teman. Nah sudah ya. Namun di sini teksnya harusnya itu warna abu-abu ya, 95 ya, gray color, gray texture. Nah supaya ini ke tengah, untuk row di sini kita buat center juga teman-teman. Nah udah ke tengah ya. Setelah itu di sini yang terakhir nih, sebenarnya kita bisa membuat dengan widget reshtag ya. Jadi widget reshtag itu bisa berbeda. Nah misalkan seperti ini, ada alternatif juga, kita bisa menggunakan row, kemudian pakai teks, kemudian teks. Oke, langsung saja di bawah widget row ini ya. Bawah widget row kita buat sebuah Facebook tingginya 16, Facebook dengan tingginya itu 16. Kemudian selain itu kita buat row teman-teman, row dimana row ini di dalamnya ada sebuah teks yang berisi tidak punya akun interregular, punya akun, stylenya ini warnanya abu-abu ya, pakai gray text style. Kemudian copy width, untuk font size nya itu 16, font weight nya di sini pakai medium. Nah selain itu ada, kita kasih jarak 5 mungkin. Sini ada sebuah teks lagi, ini kopas saja ya teman-teman, kopas
Kesini pakainya daftar, warnanya warna biru, blue textile, untuk 16 volt, kontaknya volt. Nah, kita kasih main axis alignmentnya center, kemudian supaya daftar ini bisa diklik, teman-teman bisa pakai inkwell ya, inkwell pakai on tab. Untuk on tabnya kita kosongin terlebih dahulu teman-teman. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk menghapus ini kita bisa pergi ke mainnya, bagian material up, debug show, ini kita buat false. Nah, sudah hilang teman-teman. Oke, kita teliti lagi di bagian halaman segini ini apakah sudah sesuai atau belum. Kalau kita lihat di sini hampir sudah sesuai semua ya teman-teman. Oke, sekian untuk part 1. Kita tunggu di video selanjutnya. Terima kasih.